Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang berbahagia, dan selalu dalam situasi yang baik ya. Apapun juga hidup kita naik turun ya. Sora ingin sapa yang baru bergabung, selamat datang. Semoga channel ini bisa jadi salah satu channel favorit kamu. Untuk yang sudah sering datang dan nontonin dan dukung Sora terus, terima kasih banyak, dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Oke, dan hari ini seperti biasa kita akan baca lagi. Temanya hari ini agak sedikit nyeleneh buat Sora. Temanya adalah, oke, mari kita ungkap atau ya, kita ungkapkan atau kita sibak dari kata-kata dia ya, yang mana yang berupa kejujuran dan mana yang berupa kebohongan. Jadi ini akan yin dan yang, balance ya. Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu ya cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu ya, bisa aja nggak cocok gitu. Jadi jangan dipaksain, jangan nanti marah-marah di kolom komentar, dia nggak kayak gitu Sora, ini banyak orang bunda ayah ya. Jadi tolong sabar ya, kalau baca tarot itu malah bikin emosi jangan ditonton. Jujur deh, Sora itu pingin kalau kamu nonton kamu bisa dapat pencerahan, paling nggak kamu bisa dapat hiburan, kamu juga ngerasa ada orang yang bisa mahamin kamu, unek-unek kamu juga bisa terungkapkan juga dari bacaan Sora. Itu yang Sora maksudkan, dengan harapan ada hal yang positif bisa kamu ambil itu ya. Dan akan sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dan tertukar-tukar periode waktunya, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai pembacaan sekarang. Let's go. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya, mengungkap kebenaran dan kebohongan, mengungkap kejujuran dan kebohongan ya dari kata-katanya dia. Oke, Sarah akan memakai dua deck ini. Silakan kamu afirmasikan dengan kata-kata tolong ungkapkan kejujuran dan kebohongan dari kata-kata si siapa, isi dengan nama yang tepat ya, namanya dia gitu ya. Kita akan ulang ya. Jadi kata-katanya adalah tolong ungkapkan kejujuran dan kebohongan dari kata-kata si, misalnya contoh ya, contoh Andrew misalnya. Paham? Oke, diulang sebanyak 3 kali. Sora akan kasih waktu dulu biar energinya masuk ke dalam kartu Sora. Oke, kalau sudah kita akan mulai pembacaannya ya. Sora akan pakai kartu ini, nanti kita mau lihat dulu bagaimana situasi dan hubungan kamu saat ini dengan orang ini ya. Oke, kita mau lihat situasi dan kondisi kamu dengan orang. Di sini situasinya the world ya. Jadi situasi hubungan kalian itu sebenarnya penuh dengan segala warna-warni kehidupan gitu ya. Jadi ada situasi yang kadang-kadang bermasalah dari komunikasi, kadang-kadang ada masalah dari pola pikir, kadang-kadang ada masalah dari finansial. Seperti warna-warni gitu loh jalannya hubungan kalian. Tapi di sini Sora melihat dari kalian merasa seperti ini semesta sudah menakdirkan atau mengoneksikan kalian untuk bisa bertemu dan saling kenal atau menjalin hubungan, kalau Sora lihat di sini ya. Jadi di sini itu sedang dalam periode di mana kayak menjadi waktu yang krusial sekali, waktu yang penting sekali untuk kamu gitu ya. Kamu ingin melanjutkan atau enggak ke jenjang yang lebih lanjut dengan orang ini ya. Jadi ini memang sedang dalam periode keputusan penting yang akan kamu ambil untuk kamu mau lanjut atau tidak dengan orang ini. Itu yang Sora lihat di sini ya. Nah, hubungan ini seperti hubungan yang penuh dengan gairah, hubungan yang penuh dengan api yang membara, namun kamu merasa bahwa hubungan ini kamu merasa sudah terjebak dalam satu hubungan yang di satu sisi kamu merasa bahwa ini benar nggak ya? Karena hubungannya itu banyak warna-warni, banyak nano-nano dalam perjalanan hubungannya ya. Sehingga kamu merasa kayak jangan-jangan ini hanyalah toksik dan ketergantungan yang sebenarnya nggak sehat tapi aku paksa lanjutin gitu ya. Atau mau udahan tapi sulit. Ya, jadi ini adalah hubungan yang kamu merasa bahwa kamu jadi berpikir ulang, kamu mengkhawatirkan atau dia mengkhawatirkan bahwa hubungan ini hanyalah hubungan sebatas karena faktor bucin. Ya. Dan di sini kayak ada satu usaha yang kamu sedang berusaha benar-benar berpikir dengan seksama gitu loh ya. Hubungan ini worth gak? Hubungan ini layak gak untuk diperjuangkan atau layak atau tidak untuk dipertahankan? Ya, karena ada di sini yang kalian sudah masuk ke dalam zona nyaman, sudah telanjur kayak sama-sama gitu ya. Ada yang mungkin udah capek, udah lelah, udah males kalau harus memulai lagi dari awal gitu loh. Jadi di sini kayak ada satu sisi usaha pingin mempertahankan gitu.
Apalagi di sini juga sudah banyak yang keluar effort secara segi waktu, tenaga dan sebagainya. Cuman di sini kamu ada satu kekhawatiran. Kamu merasa kayak hubungan ini seperti gloomy, hubungan ini seperti kok jalannya penuh dengan rasa pedih. Di sini ada pikiran-pikiran di dalam dirimu juga yang kamu merasa bahwa orang ini apakah bisa maju kamu sama orang ini ke depannya. Apakah ada masa depan di antara hubungan kamu sama orang ini? Gitu ya. Kamu tuh kayak masih merasa tidak yakin dengan orang ini. Ada keraguan di sini kalau Sora lihat. Ya, makanya kamu mau nonton video ini, kamu ingin tahu apakah memang sebenarnya ada jalan gitu loh ya untuk bisa sama-sama menuju ke sesuatu yang jelas masa depannya gitu loh. Karena di sini juga adanya kekecewaan ya. Banyak hal yang kamu tahu bahwa gitu ya, orang ini ada yang beberapa juga sudah pernah apa namanya mengecewakan kamu, dan di sini kamu mengalami satu kekhawatiran bahwa kamu bukanlah satu-satunya. Artinya orang ini mungkin saja bisa punya pilihan lain di dalam hidupnya gitu ya. Artinya kamu adalah salah satu pilihan. Ada di sini yang beberapa memang apa namanya playboy lah atau playgirl lah, kamu tahu gitu loh. Karena orangnya itu penuh dengan hasrat, menggebu-gebu gitu ya. Sehingga gitu ya terkadang itu kayak selalu tanpa berpikir panjang melakukan sesuatu atas dasar emosi dan kemauan hasrat saja. Oke, jadi kamu sedang dalam periode sedang berpikir yang sangat krusial. Ya, ini maaf ada suara dari luar ya. Itu suara nggak bisa kendalikan suara dari luar. Oke, kita tetap lanjutkan. Sekarang kita akan mengungkap ya. Kita akan dulu ya. Kita bikin deal dulu. Kita akan coba ambil kartu ini secara adil dan secara nyata. 5 hal yang jadi kebenaran atau kejujuran dari dia dan 5 hal yang menjadi kebohongan dari dia. Oke, kita akan ambil 5 kartu dulu. Ini untuk yang kejujuran ya. Nih, Sora ambil 1. Sora tidak akan mengungkap dulu. 2. Ya. Ini diambil secara random. 3. 4. Dan 5. Oke, ini untuk kejujuran dan kebenaran. Dan sekarang kita mau lihat untuk kebohongannya. Ya. Kita taruh dulu di sebelah sini. 5. Tolong tidak ada pihak yang Sora bela atau Sora pilih ya. Jadi ini Sora netral, ambil dari kartunya. Oke, ini aja. 3. Hap. Dah 5. Oke. Sora juga udah tekan sih, karena kan Sora nggak tahu nih tulisan kartunya apa. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, tadi Sora nunggu dia agak lewat dulu ya. Sora sejujurnya nggak konsen gitu ya, karena dia sambil nyanyi. Tapi Sora hargai orang yang sedang cari uang ya. Oke, jadi sekarang dia sudah agak lewat, jadi suaranya udah nggak terlalu kenceng lagi. Oke, yang pertama adalah kejujuran yang bisa kita lihat ya, bahwa orang ini sebenarnya punya satu sisi, dia itu memuja kamu, dia itu menyukai kamu, dia itu admiring sama kamu. Itu benar. Ya, bahwa dia ini selama ini kayak merasa kamu adalah sosok yang hebat, kamu sosok yang kuat. Di sini ada sisi dia mengagumi kamu, itu benar. Jadi kalau dia memberikan kamu pujian atas keberhasilan kamu, atas kekuasaan bukan kekuasaan, atas keberhasilan kamu gitu ya, itu adalah sesuatu yang benar ya. Jadi dia kayak merasa kamu adalah orang yang memang layak untuk mendapatkan pujian gitu ya. Jadi pujian yang datang dari dalam dirinya dia itu adalah benar ya. Dia jujur bahwa dia memuji kamu, kamu hebat dalam banyak hal gitu ya, entah mungkin dalam karir kamu gitu loh ya. Dan dia memuja juga kamu mungkin dari segi penampilan, ganteng, cakep, dan itu adalah sesuatu yang dia puji ya, sesuatu yang membuat dia itu kayak admiring sama kamu, admiring ya. Ini ada dari Leo. Oke, yang berikutnya adalah sejujurnya yang lain adalah dia melihat kamu adalah orang yang sangat endurance, seorang yang sangat tahan banting, seorang yang sangat pekerja keras, seseorang yang sangat berusaha gitu loh ya, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan usaha percintaan ini ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ya, sebenarnya dia itu mengatakan sejujurnya bahwa dia mengakui bahwa kamu adalah orang yang sangat kuat,
gitu ya, dari segi stamina dalam menjalankan kehidupan ini gitu ya. Kamu tuh tahan banting, banyak masalah kamu tetap kuat dan bertahan, kamu juga orang yang fokus gitu ya, dan kamu orang yang sangat mandiri. Jadi ketika dia mengatakan itu sama kamu, dia mengakui dan sejujurnya betul kamu sangat mandiri, dan dia juga tahu bahwa kamu sangat kuat dalam pribadi menjalankan hubungan sama dia itu banyak naik turunnya, kamu tetap bisa bertahan gitu ya. Nah, namun di sini juga ada sebuah kejujuran di mana ya dia itu menyadari. Jadi beberapa dari mereka ada yang mengatakan bahwa orang ini masih punya masalah ya dengan keluarganya ya. Jadi ada orang yang memang jujur mengatakan bahwa keluarga dia itu ada satu masalah, yang masalah itu selalu berulang ya. Mungkin ada yang masalah di sini, masalah tentang keuangan dan sebagainya gitu ya. Dan di sini juga ada kejujuran bahwa ya orang ini masih belum sepenuhnya terlepas dari masa lalu dia ya. Jadi kalau kamu berdiri dengan seseorang, orang ini bisa saja memang dia mengatakan sejujurnya kalau dia itu belum 100% bisa move on dari mantannya. Dia jujur sama hal itu. Ya, tadi ada Sagittarius, di sini ada Pisces, bahwa sebenarnya masih ada perasaan, masih ada feelings kalau dia itu masih stuck di masa lalu dia. Ya, jadi terkadang masih ada perasaan kangen, masih ada perasaan inget, mungkin masih suka pas kamu lihat dia masih mantauin mantannya, masih nyimpan barang dari mantannya, dan dia mau bilang bahwa sebenarnya dia masih inget, ya itu memang benar gitu loh ya. Dan di sini juga ada sesuatu yang sebenarnya dia bilang dia capek banget ya. Capek banget dengan segala masalah yang dia hadapi gitu ya. Dan ada kebiasaan-kebiasaan yang dia menyadari bahwa dia belum bisa lepas dari kebiasaan lama dia. Apapun itu ya. Yang mungkin kebiasaan yang kurang baik pastinya ya. Entah mungkin ada yang kebiasaan untuk berhutang, kebiasaan gak jujur, kebiasaan nipu lah, pokoknya apapun itu. Ya. Di sini terlihat bahwa ya dia belum bisa selesai dari kebiasaan itu. Ya, kalau Sora lihat di sini. Jadi masih ada kebiasaan yang belum dia selesaikan. Maaf, ini tadi geser ya. Oke. Dan itu sebenarnya jujur apa adanya, dia masih stuck gitu loh ya. Sama masa lalu belum sepenuhnya bergerak ya. Nah, di sini ya juga ada sebuah kejujuran bahwa dia itu masih belum ada gambaran sama yang namanya masa depan. Sejujurnya dia belum ada ya. Dia masih merasa penuh dengan kebingungan, masih belum tahu dan jelas masa depan itu seperti apa. Memang kegalauan dan kebimbangan dia itu benar adanya. Dia jujur untuk ngomong kalau dia masih bimbang, masih bingung, masih bias, masih kayak ngerasa benar-benar totally nggak ada gambaran soal masa depan. Ya, kartunya Libra ya. Jadi di sini memang orang yang memang benar-benar kayak orangnya itu belum ada gambaran ke masa depan, karena memang gambaran dia itu yang buat masa kini aja masih ada yang belum selesai gitu. Jadi memang yang kayak dia bilang benar-benar aku bingung, ya beneran bingung gitu loh ya. Dan di sini ada Virgo ya. Nah, di sini ya tapi bagaimanapun juga dia percaya ya, ada satu sisi di dalam diri dia percaya bahwa akan ada masa depan yang lebih baik. Walaupun dia masih bingung, walaupun belum jelas, tapi di sini dia selalu ngomong sama kamu bahwa nanti akan ada waktunya, akan ada masa depan yang lebih baik. Itu ya, kartunya Diamond. Nah, di sini memang sesungguhnya dari dalam diri dia ada satu keyakinan bahwa walaupun belum pasti kapan dan sebagainya, dia merasa bahwa akan ada masa depan yang bisa lebih baik. Ya, dia kayak punya faith, punya satu keyakinan, walaupun nggak tahu caranya gimana, walaupun nggak tahu nanti jalannya akan gimana, dia akan punya gambaran soal masa depan itu. Dia punya keyakinan lah ibaratnya untuk menjalankan masa depan soal dirinya bersama dengan kamu. Oke. Yang akan kita ungkap soal kebohongan dia. Yang pertama adalah satu, dia tidak sepenuhnya terbuka atau jujur soal masalah prosperity, soal masalah keuangan dia, soal masalah situasi finansial dia. Ya.
Jadi kalau yang Sora lihat di sini ya, orang ini ada ya yang tidak jujur gitu ya soal bagaimana keuangan dia atau keadaan finansial dia. Jadi mungkin ada yang bilang finansial dia baik-baik aja, segala sesuatu baik, tapi sesungguhnya tidak gitu ya. Kalau Sora lihat di sini. Jadi di sini orang ini tidak sepenuhnya jujur soal masalah finansial dia. Ini Sora kasih penanda deh ya. Nah, ini yang putih untuk tadi kejujuran dia, nanti yang hijau ini untuk ketidakjujuran dia. Karena Sora mau taruh di bawahnya ya. Jadi kayak kondisi keuangan dia tidak seperti apa yang dia katakan sama kamu. Ya, bahwa segala sesuatu dia baik-baik aja, situasinya dia, bahwa dia selalu beruntung, itu tidak benar sebenarnya. Ya. Yang berikutnya adalah untuk orang-orang yang di sini ngomong sama kamu karena kamu mungkin ada dari kalian yang berdealing dengan third party situation ya, ada. Kalau ada di sini yang sedang berdiri dengan third party situation dan dia ngomong sama kamu bahwa dia sedang dalam situasi di mana mengurus masalah hukum, sedang ngatur masalah perpisahan, mau perceraian secara dokumen, itu sebenarnya tidak benar, bahwa itu tidak sedang dilakukan. Ya, atau orang-orang yang sedang di sini ngomong kayak aku lagi berurusan sama masalah legal, masalah dokumen, entah di kantor, entah dalam relationship, entah apapun, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau dari pembacaan kartu Sora, ingat ya, ini bisa satu bisa dapat semua. Tolong bijaksana dalam mendengarkan. Kalau memang lagi nggak siap nontonnya besok-besok gak apa-apa. Itu ada dari Virgo, ada dari Sagittarius. Ya. Lalu di sini ada orang yang ngomong bahwa dia itu sedang butuh waktu sendiri, sedang lagi kontemplasi. Itu sesungguhnya juga tidak benar. Jadi kalau dia sedang menarik diri dari kamu, itu memang lagi narik diri aja. Bukan karena dia lagi berpikir dan kontemplasi dengan benar-benar. Ya. Jadi menjauh dari kamu adalah sebagai salah satu bentuk dari pelarian, bukan benar-benar untuk kontemplasi dan mikir. Ya. Jadi kayak kabur bukan untuk menyelesaikan atau berpikir, tapi memang benar-benar lagi kabur aja, menghindar gitu ya. Itu dari Libra. Dan di sini ya ada seseorang yang bilang bahwa gitu ya banyak masalah yang tiba-tiba datang di dalam hidupnya dia gitu ya, dalam tekanan, itu juga tidak sepenuhnya benar ya. Tapi di sini kalau ada yang ngomong dari mulutnya bicara kayak tiba-tiba ya udah deh kita putus aja, kita udahan saja, itu juga tidak benar. Banyak dari mereka itu yang cuman karena dengan emosi dan hasrat ngomong bilang mau pisah atau mau udahan atau mau mengakhiri, tapi sesungguhnya belum siap. Ya, jadi cuma mikirnya pendek. Leo, ya, cuman karena harga diri, karena pride, karena lagi ribut, karena lagi terpojok, karena menjaga gengsi dan harga diri, ya udah kalau gitu kita udahan aja. Nah sebenarnya tidak ya. Lalu yang berikutnya adalah orang ini ya mengalami banyak sekali tekanan gitu ya. Dia merasa ada banyak beban, tapi sebenarnya yang dia merasa bahwa masalah itu nanti nggak bisa ada jalan keluarnya gitu ya. Dia ngomong sama kamu kayak stagnan. Namun di sini sesungguhnya ya masalah itu tidak seberat itu. Itu gini loh, masalah itu jadi beban yang dia bawa terus karena dia memutuskan untuk nggak nyelesain. Pisces di sini. Ya, jadi itu semua adalah karena sikapnya dia, karena tidak ada ketegasan dari dirinya dia, itu jadi beban gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan karena ada beban beneran yang jadi beban nggak bisa dilepasin. Kalau ada sikap tegas, kalau memang dia benar-benar bisa tegas nyelesain gitu ya, nggak kabur-kaburan dan sebagainya gitu, masalah itu akan bisa diselesain kok. Itu ya kalau yang Sora lihat gitu loh. Jadi kamu berdealing dengan seseorangnya, ya ini sejujurnya belum sepenuhnya siap sama kamu, tapi juga belum sesungguhnya siap buat ditinggal gitu loh. Ya. Kita coba mau lihat untuk pesan cinta untuk kamu, kira-kira ada pesan cinta apa? Kita akan ambil ya. Tuh. 2, 3. Oke. Hubungan ini bisa jadi makin dalam ya.
Artinya hubungan ini masih bisa ada kelanjutannya nggak? Bisa sebenarnya. Ya, dalam beberapa bulan ke depan hubungan ini akan semakin dalam, ya. Kalau kamu tidak bisa mengambil satu tindakan jelas. Karena memang sebenarnya orang ini adalah soulmate kamu. Orang ini punya satu koneksi sama kamu. Ya. Cuman ya, kamu sudah melihat ada red flags. Kamu sudah melihat dari tanda-tanda dari apa namanya? Tanda-tanda dari perilaku dia yang mencurigakan tadi gitu loh ya, soal kebohongan dan sebagainya, itu sebenarnya sudah terlihat dengan jelas gitu loh. Ingat ya, kalau namanya soulmate atau twin flame, jadi bukan berarti tidak bisa harus terikat sama-sama. Kamu juga punya power untuk mikir dan memutuskan relationship kamu gitu loh. Jadi coba redirect your thoughts. Coba ya, kalau Sora lihat di sini ya, kamu alihkan pikiran kamu untuk ke hal yang bisa kamu lakukan, bukan hal yang nggak bisa kamu lakukan. Ya, artinya gini loh. Jadi jangan worry yang negatif, malah tadi akan membuat relationship kamu jadi nggak bagus gitu ya sama orang ini gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, kalau memang kamu masih mau lanjut sama dia, ingat ya Sora nggak bisa maksa orang, itu adalah pilihan kamu, ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, kamu harus ganti keputusannya gitu loh. Sebelum kamu ngomongin lanjut atau enggak sama dia, kamu lebih ke arah kayak pikirin dulu gimana berdealing dengan orang ini. Kalau mau lanjut tapi kamu nggak bisa dealing sama orang ini masih akan nggak bisa terus diajak kerja sama kamu, kalian nggak akan kemana-mana. Dan paling gampang, tunggulah dia beraksi. Kamu gini loh, lihat red flags-nya, lihat tanda-tandanya, lihat aksinya dia sama kamu gitu loh, bahwa aksi nyata itu akan bisa kelihatan lebih daripada kata-kata. Jadi kalau Sora lihat di sini, jadi jangan hanya terikat karena oh dia soulmate aku, dia pasangan jiwa aku, hubungan ini makin dalam, aku nggak bisa lepas. Tapi lebih kepada mikirinnya bahwa memang hubungan ini akan makin dalam, memang kita ada soulmate gitu loh. Tapi harus dipikir juga dengan logika gitu loh, dengan analisa. Kamu tulis, kamu duduk benar-benar pikirin kayak tanda-tandanya orang ini red flag-nya seperti apa, perilakunya gimana, apakah perilakunya memang menunjukkan bahwa dia benar-benar sayang sama cinta sama kamu gitu loh, apakah benar-benar ada aksi nyata, itu aja paling gampang kan. Tuh, ikuti nurani kamu, ikuti intuisi kamu gitu loh. Nurani kamu udah harus tahu kok harus ngapain, intuisi kamu tahu kok orang ini gimana sebenarnya gitu. Jadi gini, jangan atas nama soulmate dan sebagainya gitu ya, sehingga membuat diri itu jadi nggak bisa berpikir dengan fokus gitu loh. Ya, kamu harus tahu siapa yang benar-benar kamu pertahankan gitu loh. Jadi gini loh, kamu harus tahu bahwa kamu mempertahankan orang yang tepat gitu loh. Jadi jangan cuma karena nafsu diri, ego diri tetap ngotot mempertahankan orang yang kamu tahu bahwa nggak bisa dipertahankan. Tapi kalau kamu tahu bahwa selama ini banyak aksinya dia, banyak tindakan nyata dia yang dia tunjukkan lebih banyak daripada kata-kata dia, then kamu bisa tetap menunjukkan melanjutkan hubungan sama orang ini. Apapun keputusan kamu ya, Sora lihat di sini. Tapi ada kartu The Star. Ini adalah sebuah ribet banget seorang ngomongnya hari ini. Adalah sebuah kartu yang menunjukkan adanya harapan dan kepositifan. Ya, jadi apapun yang kamu mau ambil itu, keputusan kamu, ikuti nurani kamu gitu ya, ikuti intuisi kamu dan pertahankan itu. Apapun orang mau ngomong gitu loh, karena di sini ada hal positif yang akan datang. Kalau yang Sora lihat di sini, kau dibilang orang ini cinta nggak ya sama kamu? Ada usahanya sebenarnya. Gitu loh. Ada effortnya gitu loh. Walaupun memang effortnya itu belum benar-benar sebesar apa yang kamu inginkan dan kamu mau gitu loh. Oke. Dia ingin punya ada ikatan sama kamu gitu loh. Ada keinginan dia untuk ke arah sana ya. Tapi balik gitu loh. Apakah kalau dia ingin bersama-sama sama kamu sudah pasti menghasilkan hasil akhir yang baik gitu dengan situasi yang seperti ini gitu loh. Itu yang Sora mau bilang sama kamu. Jadi kamu ikuti nurani kamu. Nih kartu The Queen of Cups-nya kenceng banget gitu. Ikuti nurani kamu gitu loh. Dia mau nunjukin bahwa dia pengen serius sama kamu, tapi kamu tahu hati nurani kamu bahwa dia kayaknya bukan the one, ini hubungan yang gak sehat dan sebagainya, dan sudahi gitu. Kalau memang mau lanjutkan ya silakan lanjutkan gitu. Ingat ya, kamu berperan sama keputusan hidup kamu dalam relationship gitu. Jadi jangan cuman kayak, iya kak soalnya si cowoknya gini, soalnya si ceweknya gini, gak gitu. Kamu punya power, kalau dia mau apa, kalau kamu nggak mau kan nggak bisa dipaksa. Kalau dia nggak mau, kamu juga nggak bisa maksa dia. Jadi harus jalannya sama-sama ya. Itu yang cuma bisa Sora kasih tauin sama kamu ya. Bener-bener ikuti intuisi kamu. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk bermeditasi. Apapun keputusan kamu itu, hasil akhirnya positif.
ya. Jadi jangan buat diri kamu jatuh ke dalam kejatuhan hanya karena kamu tidak mengikuti hati nurani kamu. Hati-hati loh ya, hati nurani adalah bentuk, kadang-kadang bisa bentuk dari suara guidance kita, pelindung kita gitu ya, ngasih kita tanda-tanda untuk kita tidak mengambil keputusan yang salah. Jadi suara hati kamu yang nomor satu itu kamu utamakan. Jangan sampai kamu menghancurkan dirimu sendiri. Ya, itu aja kalau dari Sora. Kita akan coba lihat astrologinya, tadi udah disebutin deh astrologinya, jadi nggak usah ngambil alfabetnya aja ya. Oke, kita mau lihat. Disesuaikan lagi ya alfabetnya. Wah. Dah. U, K, O, K-nya 2. U-nya 2. V, C, E, F, W, Y, H, V, L, M. Dicekin ya, nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini, atau plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau kamu mau tahu tentang ini lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Dan teruslah menjadi orang baik dan teruslah berpositif thinking ya. Dan jangan terbawa emosi terus-menerus. Jadilah orang yang lebih positif ya, karena nggak ada yang bisa tolongin kita selain diri kita sendiri. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sahara, harapan baik akan datang dalam hidupmu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.